Jujur, siapa di sini yang masih nyalain api di TikTok atau kayak gue di si burung hijau alias Duolingo? Mau lu masih sekolah, kuliah, atau bahkan kayak gue udah kerja, kayaknya beberapa orang terjebak di dalam sektor ini. Yang dimana kalau nggak sehari aja nyalain api ini kayak ada yang kurang gitu. Awalnya gue mikir, kenapa sih gue mau ngeluangin waktu untuk sekedar nyalain api aja atau di Duolingo gue nyalain tugas buat ngejaga itu api tetap ada gitu. Hari ini gue mau ngebahas pengalaman gue tentang nyalain si api ini. So, let's talk about it. Setelah gue baca beberapa referensi atau catatannya ChatGPT, ternyata ada dua hal yang mempengaruhi gue tetap membuka Duolingo, yaitu adanya gamification dan loss attraction. Video ini gak disponsori sama sekali sama Duolingo, tapi kalau Duolingo mau, ya DM aja kali gue tolak. Otak manusia itu lebih sakit akan kehilangan sesuatu daripada mendapatkannya. Ditambah sistem gamifikasi yang membeli kita reward tambahan hadiah-hadiah ya seperti yang kayak di Duolingo. Gue di Duolingo tidak disuruh berjam-jam untuk ngebelasin satu tugas, tapi gue disuruh cukup dengan ngerjain satu task tiap hari untuk ngejagain api gue tetap nyala, dan di situ gue dapat reward. Dan di samping itu, gue dapat ilmu baru, bahasa baru, kosakata baru. Berbeda dengan TikTok. Mungkin di TikTok, lu tinggal ngepek temen lu sendiri dan api itu nyala. Dan lu dapat sesuatu kesenangan tersendiri. Tapi tidak dengan pengetahuannya. Nah, menurut gue, Duolingo ini cerdas. Lu bikin orang gimana caranya kecanduan akan belajar. Lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Itu kan yang gue rasain di Duolingo. Gue gak perlu ngabisin waktu gue yang lama untuk dapetin hal-hal baru setiap harinya. Sekarang, gue pengen coba nerapin hal yang sama yang Duolingo lakuin ke hal yang lain yang gue pengen pelajarin. Misalnya gue pengen coding, desain, ataupun content creation seperti ini. Dan dari hal itu gue sadar bahwa belajar itu gak perlu sejam 2 jam, tapi cukup 5 menit konsisten setiap harinya. Ya, itu yang dinamain micro learning. Micro learning ini gak buat kita harus berjam-jam seperti kata gue. Tapi lu rutinitas sehari 5 menit, 10 menit, 15 menit, kedepannya akan bertambah dengan sendirinya. Karena secara tidak sadar, itu memasuki alam bawah sadar kita bahwa, oh, gue ini pelajar tentang coding. Gue pengen tahu coding lebih banyak lagi, yang berarti gua harus belajar lebih dan lagi. Berbeda dengan misalnya gua udah set target yang besar, gua pengen belajar 4 jam, besok kayaknya masih 3 jam, besoknya lagi 2 jam, kali berikutnya malah turun 30 menit, 1 minggu lepas, 1 bulan, ya udah lupa. Mari kita bandingkan dengan micro learning ini awalnya 5 menit, 10 menit, 20 menit, justru jadi bertambah, bukan mengurang. Dengan adanya fitur gamifikasi dari si burung hijau ini, gue merasa kayak, oh, ada pencapaian yang gue pengen raih. Kayak, kerennya angkanya besar, 40, 50 hari, 60 hari. Itu juga yang sekarang pengen gue terapin di dalam kehidupan gue. Misalnya, gue pengen konsisten bikin konten. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali, gue naruh tracker di Notion,
Notepad, atau apapun task manajemen yang lo mau, dan kita bisa bikin gamifikasi di situ. Setiap minggu harus ada 2 upload, minggu ini harus upload ini, dan itu membuat kita simulasi api kita sendiri, gimana streak kita tuh tetap nyala di hal lain, bukan cuman setan di TikTok, bukan cuman belajar di Duolingo, tapi di kebiasaan kita pun ada yang harus kita lakuin setiap harinya. So, jadi itu rencana gue di tahun ini. Gue gak perlu belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi cukup gue rutin tiap hari belajar 5 menit, 10 menit. Menurut gue itu cukup. Lebih baik kita jalan pelan-pelan daripada lari sekaligus tapi cedera di tengah-tengah. Jadi tahun ini kalian mau bikin api kalian tentang apa? Coba tulis di komen. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue Aska. Dalam Chongsan Eso Manayo. Annyeong.